Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas satu submateri, yaitu tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan menggunakan sifat nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, seperti apa pembahasannya? Silahkan kalian saksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Oh ya, satu lagi, silakan kalian subscribe channel ini, like dan share video ini apabila kalian anggap video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Silakan disaksikan. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa pada video kali ini kita akan membahas satu submateri, yaitu tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Kita langsung masuk pada pembahasan. Kita ganti lembar terlebih dahulu. Nah, seperti yang bisa kalian baca, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, maksud dari sifat ini apa? Maksudnya adalah seperti ini. Jadi, jika kita punya nilai mutlak X atau nilai mutlak dari suatu bilangan, dia bisa kita ganti dengan nilai mutlaknya kita hilangkan, kemudian kita ganti dengan akar. Nah, pada bagian dalam tanda mutlak itu, karena di sini diwakili oleh si X itu selanjutnya kita beri kuadrat. Jadi saya bacakan lagi. Maksud dari sifat nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat, jadi nilai mutlak X ini atau nilai mutlak dari suatu bilangan yang ada di dalam tanda mutlak ini, dia bisa kita ganti dengan, jadi tanda mutlaknya kita ganti dengan akar, kemudian yang bagian dalam kita beri tanda kuadrat. Berhubung di sini yang bagian dalam tanda mutlak adalah X, maka X-nya kita beri kuadrat. Seperti itu. Langsung saja kita masuk pada contoh soal. Seperti yang bisa kalian baca, di situ ada sebuah soal, bunyinya seperti ini. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan ini, yaitu persamaan nilai mutlak X ditambah 3 sama dengan 2. Oke, saya tuliskan terlebih dahulu persamaannya. Jadi di sini kita punya persamaan, yaitu nilai mutlak X ditambah 3 itu sama dengan 2. Nah, berhubung di sini kita diminta, atau berhubung di sini materi yang kita bahas adalah tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan sifat ini, maka pada soal ini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan sifat yang kita miliki tadi. Nah, dengan demikian, ketika kita diminta untuk menentukan nilai X yang memenuhi, berarti nilai X ini, maka kita bisa memanfaatkan sifat ini. Jadi, tanda mutlak ini, dia bisa kita hilangkan, kita ganti dengan akar. Kemudian yang bagian dalam tanda mutlak adalah X ditambah 3, itu kita kuadratkan. Sehingga dia bisa berubah menjadi akar. Yang bagian dalam adalah X ditambah 3, berarti X ditambah 3 itu kita kuadratkan sama dengan 2. Seperti ini. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, langkah selanjutnya adalah kita pindahkan akar ini ke ruas belakang. Nah, ketika akar ini kita pindah ke ruas belakang, maka yang terjadi adalah berubah. Jadi kebalikannya. Nah, karena di sini akar kuadrat, kita pindah jadi kebalikannya. Kebalikan dari akar adalah pangkat. Jadi nanti berubah menjadi pangkat kuadrat. Sehingga bisa kita tuliskan seperti yang sudah saya sampaikan tadi,
akar kita pindah berarti hilang, sisanya adalah dalam kurung X ditambah 3 kuadrat sama dengan, nah tadi akar pindah jadi pangkat kuadrat, berarti duanya kita kuadratkan, sehingga kita dapati bentuk dalam kurung X ditambah 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, langkah selanjutnya adalah silakan kalian pindahkan setiap bentuk yang ada di sebelah belakang ini ke ruas depan. Jadi 2 kuadrat ini silakan pindahkan ke ruas depan, sehingga di sini tidak ada apa-apa lagi. Sehingga bisa kita tuliskan, ini kita tulis ulang. Jadi kita punya X ditambah 3 dikuadratkan. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, 2 kuadrat ini depannya kan tidak ada tanda apa-apa ya. Berarti dia bernilai positif. Karena dia bernilai positif, kita pindah ruas ke depan, otomatis dia akan berubah tanda menjadi negatif. Sehingga yang awalnya plus 2 kuadrat pindah ruas jadi min 2 kuadrat sama dengan, nah karena kita pindah berarti yang bagian belakang kan tidak ada apa-apa, sehingga kita tulis dengan bilangan 0. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, ingat-ingat kembali sifat ini. Jadi kalau kita punya A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka dia bisa kita ubah menjadi dalam kurung A ditambah B dikalikan dengan A dikurangi B. Oke, ini kalian ingat-ingat. Jadi kalau ada bentuk aljabar kok bentuknya seperti ini, A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka dia bisa kita ubah menjadi dalam kurung A ditambah B dikalikan dengan A dikurangi B. Nah, kembali lagi ke perhitungan ini. Di sini ada dalam kurung X ditambah 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Nah, kita asumsikan ini adalah sebagai A-nya, ini adalah B-nya. A kuadrat, B kuadrat. Maka dari itu, berarti sifat ini bisa kita gunakan. Sehingga apa? Dia bisa berubah menjadi bentuk ini. Dia bisa berubah menjadi seperti ini. Tinggal kita tulis ulang. Nah, di sini kan tadi A kuadrat dikurangi B kuadrat, dia kan sama dengan dalam kurung A ditambah B dikalikan dengan A dikurangi B. Berarti ini kan A kuadrat min B kuadrat, yang menjadi A kan dalam kurung plus X plus 3 dikuadratkan. Dikurangi yang menjadi B-nya adalah 2 kuadrat. Berarti bisa kita ubah menjadi A-nya siapa? A-nya adalah X ditambah 3. Berarti di sini kita tulis X ditambah 3. Nah, terus ini tadi plus. Berarti ini kita tulis plus. Yang menjadi B siapa? Yang menjadi B adalah 2. Berarti ditambah 2. Selanjutnya dikalikan dengan A min B. Berarti A-nya tadi adalah ini ya, berarti X ditambah 3 dikurangi B-nya tadi adalah 2. Kita kurung tutup sama dengan 0, seperti ini. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, langkah selanjutnya adalah silakan kalian hilangkan kurung yang ada di bagian dalam ini. Nah, karena di depan kurung ini tidak ada tandanya, berarti langsung hilangkan saja. Sehingga kita dapati bentuk, berarti ini X ditambah 3, langsung kita tulis X ditambah 3 ditambah 2, ya kan, ini kurung tutup dikalikan dengan yang selanjutnya ini, kita tulis ulang, berarti X ditambah 3, berarti ini kita tulis X ditambah 3 dikurangi 2, berarti dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, silahkan kalian operasikan
kalian jumlahkan atau kalian kurangkan bilangan-bilangan yang memang bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, plus 3, plus 2 itu kan bisa dioperasikan. Silakan dioperasikan dulu. Begitu juga dengan plus 3 dan min 2. Dia bisa kita operasikan, silakan dioperasikan dulu. Sehingga didapati, ini berarti X tetap karena tidak ada temannya. Kemudian plus 3 plus 2 berarti 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 berarti hasilnya sama dengan 5. 5-nya karena tidak ada tandanya berarti dia bernilai positif. Sehingga di sini kita tulis plus 5. Seperti ini. Dikalikan dengan, ini juga sama. X-nya karena tidak ada tandanya, tidak ada temannya. Maka kita biarkan tulis biasa. Kita tulis ulang. Berarti X. Nah, sekarang plus 3 min 2. Berarti 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 1 depannya tidak ada tandanya, berarti dia bernilai positif. Sehingga bisa kita tulis plus 1. Seperti ini. Sama dengan 0. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, langkah selanjutnya adalah silahkan kalian selesaikan masing-masing bagian. Maksudnya apa? Jadi masing-masing bagian kalian buat jadi sama dengan 0. Jadi nanti bagian yang pertama adalah X ditambah 5. Kalian asumsikan atau kalian misalkan sama dengan 0. Berarti X ditambah 5 kita buat sama dengan 0. Atau X ditambah 1 kita misalkan sama dengan 0. Pada fungsi ini apa? Fungsi kita memisalkan sama dengan 0 itu apa? Fungsinya adalah untuk menentukan nilai X-nya. Untuk menentukan nilai X untuk masing-masing bagian. Nah, di sini kan X ditambah 5 sama dengan 0. Untuk menentukan nilai X-nya berarti kan kita harus memindah ruas setiap bilangan yang ada di depan ya. Nah, di sini yang ada kan cuma plus 5. Berarti plus 5 silakan pindah ke belakang. Sehingga kita dapati, karena yang kita pindah cuma plus 5, berarti yang di depan sisanya adalah variabel X. Berarti X sama dengan 0 kita tulis ulang, plus 5 pindah ke belakang. Plus pindah jadi min, berarti min 5. Oke, kita tulis seperti ini. Nah, kita tulis ulang, X sama dengan 0 dikurangi 5. 0 dikurangi 5 tentunya sama dengan negatif 5. Oke, berarti kita punya penyelesaian yang pertama yaitu X sama dengan negatif 5. Ini untuk yang pertama. Untuk X yang kedua, kita selesaikan dengan cara ini. Berarti X ditambah 1 sama dengan 0. Berarti kita untuk menentukan nilai X-nya, berarti plus 1 harus kita pindah ruas. Karena plus 1 kita pindah ruas, berarti yang ada di depan cuma variabel X saja. Nah, plus 1 kita pindah jadi min. Berarti bisa kita tuliskan 0 plus pindah jadi min 1. Selanjutnya berarti kita punya X sama dengan 0 dikurangi 1 adalah min 1. Nah, dari sini kita mendapati penyelesaiannya itu ada 2, yaitu min 5 dan min 1. Sehingga kita bisa menuliskan jadi nilai X yang memenuhi adalah tadi siapa? Yaitu min 5 dan min 1. Oke, jadi kedua nilai X yang kita temukan tadi dia merupakan penyelesaian dari persamaan yang kita miliki. Sehingga bisa saya bacakan kembali. Jadi kesimpulannya adalah jadi nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X ditambah 3 sama dengan 2 adalah min 5 atau min 1. Jadi bentuk ini itu memiliki makna atau. Seperti itu ya. Ini adalah contoh yang pertama. Kita lanjut pada contoh yang kedua. Oke.
saya ganti terlebih dahulu. Nah, untuk contoh soal yang kedua, seperti yang bisa kalian baca, jadi di situ ada soal, tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 4x ditambah 5 sama dengan nilai mutlak 2x dikurangi 3. Nah, contoh soal yang kedua ini berbeda dengan contoh soal yang pertama tadi. Kalau di contoh soal yang pertama tadi, ruas sebelah kanan atau yang bagian belakang itu berupa bilangan biasa. Sekarang dia berupa nilai mutlak juga. Oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Langsung masuk ke pembahasan. Saya tulis terlebih dahulu persamaannya. Jadi kita punya persamaan yaitu nilai mutlak 4x ditambah 5 sama dengan nilai mutlak 2x dikurangi 3. Nah, gini. Pada soal ini kita kan diminta untuk menentukan penyelesaian dari persamaan, di mana persamaannya dia merupakan persamaan nilai mutlak, dan di sini dia memuat dua tanda mutlak. Di sini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan sifat yang kita miliki tadi. Nah, berdasarkan sifat tadi, karena di sini dia memiliki dua tanda mutlak, maka masing-masing bagian silahkan ubah dalam bentuk akar kuadrat tadi. Berarti baik di ruas kiri ataupun ruas kanan silahkan ubah dalam bentuk sifat yang kita miliki tadi. Kita mulai dari ruas yang sebelah kiri. Berarti nilai mutlak 4x ditambah 5 dia berubah menjadi, berarti nilai mutlaknya, tanda mutlaknya kita hilangkan, kita ubah jadi bentuk akar gitu ya. Berarti akar dalamnya siapa? Dalamnya tanda mutlak ini 4x ditambah 5. Kita tulis 4x ditambah 5. Kemudian kita beri pangkat. Pangkatnya pangkat berapa? Pangkat 2 seperti ini. Sama dengan untuk ruas sebelah kanan atau bagian belakang sama. Tanda mutlaknya kita hilangkan, kita ganti dengan akar. Dalamnya siapa? 2x dikurangi 3. Kita tulis ulang. 2x dikurangi 3. Kemudian kita beri pangkat 2. Nah, kalau pada contoh soal yang pertama, akar itu kita pindah ke belakang. Nah, karena di sini masing-masing ruas itu memiliki akar, maka langkah selanjutnya silahkan langsung hilangkan akar itu. Berarti baik itu di ruas kiri ataupun ruas kanan, akarnya langsung kita hilangkan. Sehingga yang tersisa adalah bagian dalamnya saja. Nah, bagian dalam untuk yang ruas depan siapa? Bagian dalamnya adalah dalam kurung 4x ditambah 5 kuadrat sama dengan yang ruas kanan juga sama. Kita tuliskan yang bagian dalamnya saja, yaitu 2x dikurangi 3 kita kuadratkan seperti ini. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, langkah selanjutnya adalah silahkan kalian pindahkan setiap bentuk yang ada di ruas kanan atau bagian belakang ke bagian kiri atau bagian depan. Sehingga ruas kanan ini dia tidak ada apa-apanya lagi. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di ruas kanan atau bagian belakang ini, dia akan memuat dalam kurung 2x dikurangi 3 dikuadratkan. Bagian depan dari bentuk ini kan tidak ada tandanya apa-apa ya. Makanya dia kita katakan bernilai positif. Ketika kita pindah ruas, berarti nanti dia akan bernilai negatif. Sehingga kita dapati bentuk yang bagian depan kita tulis ulang. Berarti kita punya dalam kurung 4x ditambah 5 dikuadratkan. Ini kita pindah ke depan. Tadi ini kan positif, pindah jadi negatif. Dalam kurung 2x dikurangi 3 kuadrat sama dengan, nah, karena yang bagian belakang ini tadi kita pindah ke depan, berarti kan sudah tidak ada apa-apa. Karena sudah tidak ada apa-apa, maka kita tulis sama dengan 0.
Nah, setelah kita miliki bentuk dalam kurung 4x ditambah 5 dikuadratkan dikurangi dalam kurung 2x dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan 0, maka langkah selanjutnya kita gunakan sifat tadi. Sifat A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B dalam kurung dikalikan dengan A min B. Seperti ini. Nah, di sini kan berarti yang menjadi A-nya adalah 4x ditambah 5 ini bertindak sebagai A, berarti kan A kuadrat ya. Dikurangi yang bertindak sebagai B adalah yang 2x dikurangi 3. Sehingga nanti bisa kita ubah dalam bentuk ini. Karena apa? Ini kan berarti dia berfungsi sebagai A kuadrat dikurangi B kuadrat seperti ini. Sehingga bentuk ini dia bisa kita ubah menjadi kan A kuadrat dikurangi B kuadrat kan tadi A ditambah B dikali A dikurangi B. Berarti kita tuliskan seperti ini. Yang menjadi A-nya berarti tadi siapa? 4x ditambah 5. Kita tulis 4x ditambah 5. Kemudian plus B-nya siapa? B-nya adalah 2x dikurangi 3. Berarti kita tulis 2x dikurangi 3. Jangan lupa kita beri kurung tutup. Dikalikan dengan, nah selanjutnya adalah A min B. Berarti yang bertindak sebagai A-nya tadi adalah 4x ditambah 5. Kita tulis 4x ditambah 5. Min berarti dikurangkan dengan B. B-nya adalah 2x dikurangi 3. Kita tulis 2x dikurangi 3 kurung tutup sama dengan 0, jangan lupa. Sama dengan 0. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, silahkan hilangkan kurung yang ada di masing-masing bagian. Kita mulai dari yang bagian depan. Nah, seperti yang bisa kalian lihat pada bagian depan, itu kan tidak ada tandanya apa-apa ya di depan kurung. Makanya langsung kita hilangkan. Sehingga kita punya 4x ditambah 5. Seperti ini. Nah, selanjutnya yang kita hilangkan kurungnya adalah bagian kedua ini. Nah, karena di depan kurung ada tanda positif, maka silahkan kalian kalikan tanda positif ini dengan setiap suku yang ada di dalam kurung. Berarti positif ini kalikan dengan 2x dan juga kalikan dengan min 3. Plus kali 2x maka kita dapati plus 2x. Plus kali min 3 plus kali min. Karena tandanya beda berarti hasilnya adalah min 3. Jangan lupa kita beri kurung tutup. Dikalikan dengan, ini juga sama. Kita hilangkan kurung yang ada di dalam. Nah, untuk yang dalam kurung 4x ditambah 5, karena depannya ini tidak ada tandanya sama sekali, seperti yang ini, berarti kita hilangkan langsung kurungnya. Berarti bisa kita tuliskan 4x ditambah 5, seperti ini. Nah, selanjutnya kita hilangkan kurung yang bagian ini. Seperti yang bisa kalian lihat, di depan kurung ini ada tanda negatif. Maka tanda negatif ini silahkan kalian kalikan dengan setiap suku yang ada di dalam kurung. Berarti min ini kalikan dengan 2x dan min ini juga dikalikan dengan min 3. Min kali 2x berarti kita punya min 2x. Selanjutnya min kali min 3. Min kali min adalah plus 3. Jangan lupa beri kurung tutup sama dengan 0. Nah, gini. Setelah kita dapati bentuk ini, maka silahkan pada masing-masing bagian ini kan bagian pertama, ini bagian kedua. Pada masing-masing bagian silahkan kalian kelompokkan suku-suku yang sejenis. Berarti yang punya variabel, kelompokkan dengan yang punya variabel. Yang cuma angka-angka tok, silahkan kelompokkan dengan yang angka-angka saja. Tapi masih dalam satu bagian. Berarti bisa kita tuliskan. Oke, di sini berarti 4x. Kita tulis di sini ya. 4x dia kita kelompokkan dengan plus 2x karena sejenis. Di sini berarti kita tulis plus 2x.
X, kemudian plus 5 kita kelompokkan dengan min 3 seperti ini ya, dikalikan dengan untuk yang bagian 2 juga sama, 4X berarti kita kelompokkan dengan min 2X, berarti di sini kita tulis min 2X. Selanjutnya plus 5 dikelompokkan dengan plus 3 kurung tutup, jangan lupa sama dengan 0. Ini sama dengan 0 ya, maaf kalau tidak terlihat. Nah, setelah kita lakukan pengelompokan, langkah selanjutnya adalah silakan kalian operasikan pada masing-masing bagian. Di sini kita operasikan, kita sederhanakan, yang bagian belakang juga sama, bagian kedua juga sama ini. Kita sederhanakan, kita operasikan. Berarti di bagian pertama kita dapati 4X ditambah 2X. Berarti 4 tambah 2 sama dengan 6, variabelnya adalah X. Nah, sekarang plus 5 min 3, berarti 5 dikurangi 3 sama dengan 2. 2 itu bernilai positif, sehingga di sini kita tulis plus 2 dikalikan dengan, ini juga sama. Berarti 4X dikurangi 2X, berarti kita dapati 4 dikurangi 2 itu 2, variabelnya adalah X. Selanjutnya plus 5 plus 3, berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8, berarti plus 8. Jangan lupa di sini sama dengan 0. Nah, gini. Setelah kita dapati bentuk ini, langkah selanjutnya adalah silakan kalian buat masing-masing bagian ini menjadi sama dengan 0. Bagian yang pertama yaitu 6X plus 2 berarti kita buat sama dengan 0. Jangan lupa kita beri tanda ini. Dia mewakili tanda atau. Berarti 6X ditambah 2 sama dengan 0, atau ini juga kita buat sama dengan 0. Berarti 2X ditambah 8 itu sama dengan 0. Nah, setelah kita buat seperti ini, silahkan tentukan nilai X pada masing-masing bagian. Jadi ini bagian pertama tentukan X-nya, bagian yang kedua juga tentukan X-nya. Caranya bagaimana, Pak? Caranya adalah dengan memindahkan setiap bilangan yang ada di ruas depan ke ruas belakang seperti biasa. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama yaitu 6X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini kan kita punya 6X ditambah 2 sama dengan 0 ya. Berarti yang kita pindah pertama itu adalah bilangan yang tidak melekat pada variabel. Berarti plus 2. Nah, karena di sini plus 2 kita pindah, berarti tandanya berubah. Yang awalnya plus nanti berubah menjadi min. Nah, plus 2 kita pindah, berarti sisanya adalah 6X, berarti sama dengan 0. Plus 2 kita pindah jadi min 2. Selanjutnya, berarti kita punya 6X sama dengan 0 dikurangi 2. 0 dikurangi 2 berarti kita punya min 2. Seperti ini. Oke, biar tidak terpisah berarti. Nah, setelah kita dapati 6X sama dengan min 2, langkah selanjutnya adalah karena yang kita inginkan hanya variabel X, berarti 6 juga harus kita pindah. 6X berarti kan 6 kali X ya. Kali kita pindah berarti jadi bagi. Sehingga kita punya X sama dengan min 2. 6 tadi kan kali, berarti pindah jadi bagi. Bagi bentuk lainnya adalah per, berarti per atau bagi 6. Nah, gini. Setelah kita dapati X sama dengan min 2 per 6, langkah selanjutnya adalah kalian cermati. Kalian cermati bilangan yang ada di atas sama bagian bawahnya. Bisa enggak bagian atas sama bawah itu dibagi dengan suatu bilangan tertentu? Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini kan yang bagian atas itu min 2, sedangkan yang bawah itu 6. Masing-masing bisa dibagi dengan 2. Makanya silakan kalian bagi dengan 2 untuk menyederhanakan. Berarti min 2 bagi 2 adalah min 1. 6 bagi 2 adalah 3, sehingga kita dapati X-nya itu sama dengan min 1 per 3. Oke, ini adalah penyelesaian yang pertama, yaitu X sama dengan min 1 per 3.
Sekarang kita cari X untuk bagian yang kedua. Caranya sama, berarti kita pindah terlebih dahulu untuk yang plus 8. Plus 8 kita pindah, berarti sisanya yang bagian depan adalah 2X sama dengan, berarti 0 plus 8 kita pindah jadi min 8. Nah, selanjutnya 2X sama dengan 0 dikurangi 8. 0 dikurangi 8 berarti kita punya min 8. 2 kita pindah karena 2X kita pindah sebagian. 2X 2 dikali X kita pindah berarti jadi bagi. Karena 2-nya kita pindah, maka yang bagian depan sisanya adalah variabel X. Berarti bagian belakang jadinya min 8. 2 kita pindah 2 kali kita pindah jadi bagi bentuk lainnya adalah per, berarti min 8 per 2. Kita sederhanakan karena bagian atas sama bawah bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 2, maka silakan bagi dengan bilangan 2. Berarti min 8 bagi 2 itu adalah min 4, sedangkan 2 dibagi 2 itu adalah 1. Min 4 per 1 atau min 4 dibagi 1 kan sama dengan min 4. Nah, dari sini maka bisa kita simpulkan. Jadi kita punya dua penyelesaian untuk persamaan ini, yaitu yang penyelesaian pertama adalah min 1/3 dan penyelesaian yang kedua adalah min 4. Sehingga di sini nanti bisa kita buat kesimpulan karena tidak muat. Jadi saya bacakan saja. Kesimpulannya adalah seperti ini. Jadi penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 4X ditambah 5 sama dengan nilai mutlak 2X dikurangi 3 adalah min 1/3 dan min 4. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.